سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta wa ajbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Umat fiddin yang dimuliakan Allah, arsadani Allah wa yakunna, mengawali untuk senantiasa kita memuji kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, di mana pagi yang cerah dan berbarokah insyaallah Allah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan nikmat umur, serta nikmat dihadirkannya kita di tempat ini, di Majlisul Ilm. Semoga ini adalah bagian daripada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Umat fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sama-sama belajar tentang taksin atau qiraatul Quran. Sekarang kita lanjut ke kajian ya. Semoga Allah berikan keistiqomahan kita semua. Dan bahasan kita pada pagi ini adalah tentang wanita calon penghuni surga. Tidak hanya kepada wanita saja, tetapi semua kita, setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan pasti menginginkan kenikmatan surga, karena kenikmatan surga itu kenikmatan yang tiada tara. Ya, kalau kita tanya ibu-ibu mau masuk surga pasti mau, nggak perlu saya perpanjang ya. Ibu-ibu ingin masuk neraka pasti jawabannya tidak. Itu bisa dipastikan. Tetapi tidak semuanya yang menginginkan surga mendapatkannya. Demikian sebaliknya. Sementara kenikmatan surga ini Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria-kriteria. Surga sendiri tentu adalah berisi berbagai kenikmatan. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sahabatnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan dalam satu riwayatnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu a'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhiya min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman dalam hadisnya, yaitu a'adtu li'ibadiyas salihin. A'adatu li'ibadiyas salihin. Aku persiapkan, peruntukkan, persembahkan li'ibadiyas salihin, bagi hamba-hambaku yang soleh, atau untuk hamba-hambaku yang soleh. Kata soleh ini
bisa mencakup laki dan perempuan. Mala ainun ra'at wala uduna sami'at. Apa yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba yang soleh, mala ainun ra'at, apa yang tidak. Jadi kata la di sini ini sebetulnya sekaligus sebagai nafyun. Nafyun itu meniadakan. Artinya meniadakan sesuatu yang dia tidak akan pernah lihat nantinya gitu. Mala ainun ro'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh ainun, oleh mata. Nah, jadi kata la itu menafikan segala sesuatu apa yang dia lihat di dunia ini, itu semuanya akan dinafikan. Artinya kenikmatan surga itu tidak ada bandingannya dengan apa yang kita lihat, itu maksudnya. Wala uduna sami'at, dan tidak juga pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terlintas. Khotor itu khotor terlintas, terbesit ala qalbi bashar, di dalam hati manusia. Fa aqra'u in syi'ta, kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk membaca satu ayat dalam surah As-Sajdah ayat ke-17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya min qurrati a'yun. Maka kamu tidak akan mengetahui diri-dirimu ma ukhfiya, apa yang tersembunyi dari kenikmatan-kenikmatan sebagai penyejuk mata. Jadi hadis ini ibu-ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai satu bentuk ya, janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harapan besar atau motivasi kepada kita hamba-hamba Allah yang soleh, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan di dunia. Apapun bentuknya yang kita rasakan di dunia, yang itu kita nilai kenikmatan, maka sekali-kali tidak akan sama dengan kenikmatan yang ada di surga. Kalau sama, otomatis manusia ini tidak ada satu harapan, tidak ada satu motivasi untuk meningkatkan amal kalau kenikmatannya itu hanya sama dengan kenikmatannya dunia. Jadi bahkan kenikmatan di dunia itu ya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi jangan kita terpesona, terperdaya, tertipu, ya ta'amun, kita bersenang-senang atau bernikmat-nikmat dengan kenikmatan yang tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga. Jangan terlena. Ada satu kenikmatan yang kalian tidak akan pernah merasakan melainkan ketika kita sudah berada di surga nanti. Itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ada beberapa ayat, termasuk di dalamnya adalah surah Qaf ya. Surat Qaf ayat 31 sampai 35. Di sana itu Allah menjelaskan tentang di antara sifat-sifat orang yang akan meraih kenikmatan surga. Ya, salah satunya di ayat itu disebutkan memiliki sifat awab, kemudian hafidz, kemudian khasyah, dan yang keempat adalah munib. Awab, hafidz, awab itu dari kata-kata tawab. Awab orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang meninggalkan perbuatan maksiatnya, dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya ofensif. Ofensif itu adalah yaitu seseorang harus bersegera menyegerakan dirinya melakukan suatu perubahan, ya, perbaikan. Bukan defensif ya, ofensif. Jadi dia terus berusaha meskipun kemudian dia berbuat dosa, kemudian kembali kepada Allah, terperdaya lagi dengan dosa, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu ya. Itu Allah sebutkan sebagai awwabin ya. Yang kedua adalah hafidz. Hafidz itu adalah orang yang senantiasa menjaga. Hafidz menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya agar dia tidak terjebak kepada suatu kemaksiatan atau perbuatan dosa. Yang kedua ya. Jadi sifatnya adalah defensif, bertahan, mempertahankan dirinya, artinya menjaga dirinya agar dirinya tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hafidz. Mereka ini juga orang-orang yang Allah janjikan dengan surganya. Ini secara keumuman ya. Kemudian yang ketiga adalah khasyah. Khasyah adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khasyah. Memiliki sifat khasyah. Yang keempat adalah yaitu munib. Munib. Ya, munib itu adalah dia datang dengan hati yang munib, artinya dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekian lama dia telah melakukan suatu kemaksiatan atau dosa. Ya, setelah dia sadar, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dia ingin taubat dan kembali kepada Allah, bersimpuh, ya Allah, aku sadar, aku sekarang bertaubat, aku sekarang berhenti. Dia menangis, ya, menyesali segala kesalahannya. Itu namanya munib. Ya. Munib. Ibu-ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang wanita-wanita calon penghuni surga, mungkin sudah ada ya. Sudah ada yang para pendahulu kita yang sudah dilegitimasi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa wanita-wanita ini kelak akan menjadi penghuni surga, penduduk surga. Ya, salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid. Itu jelas itu ya, dia penghuni surga. Kemudian setelah itu Maryam binti Imran. Ya. Maryam binti Imran adalah ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketiga adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah siapa lagi? Asia binti siapa? Muzahim. Ya, Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Kemudian ada lagi wanita-wanita selain itu, yaitu istri Nabi Ibrahim. Siapa? Siti Hajar. Kemudian istri Rasulullah yang lainnya, yang lebih muda tapi pinter, banyak menghafal hadis, Aisyah. Kemudian pembantunya Fir'aun. Ya, pembantunya Fir'aun, tukang sisirnya.
Masito ya, Masito. Kemudian Sofia binti Pak Huyai ya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik. Banyak sekali deretan para wanita-wanita yang masuk surga. Ya. Kemudian Muti'ah ya, Pak. Jadi kalau kita rentet wanita di zaman Rasulullah SAW itu, ini bukan calon. Ya, tapi memang sudah dijelaskan Rasulullah SAW, inilah wanita-wanita penghuni surga. Termasuk wanita yang punya penyakit Spilis ain itu juga disebutkan Rasulullah SAW menjadi penghuni surga karena kesabarannya. Karena kesabarannya. Kriteria-kriteria seperti itu untuk menjadi teladan kita. Kalau kita belum kita katakan penghuni surga, calon pun mungkin masih deretan kesekian gitu. Tapi mereka sudah menunjukkan, ya, bahkan malaikat Jibril pun pernah memberikan salam, menyampaikan salam terkhusus kepada istri Rasulullah SAW, ya, Khadijah ya. Khadijah yang terkenal dengan kedermawanannya, ya. Kemudian beliau rela untuk membantu dakwah bersama Rasulullah SAW. Hartanya semua dihabiskan, ya. Beliau juga menjadi penenang, pengawal, ya, pendobrak, ya, Mekah pada saat itu, sehingga kemudian Islam berkembang dengan hartanya, ya, dengan kiprahnya, dengan semangatnya, dengan sabarnya, ya, itu. Maka mereka ini sebenarnya pantas, ya, menjadi wanita-wanita penghuni surga. Nah, ini menjadi contoh bagaimana kemudian Maryam binti Imran, ya, yang dengan kesabarannya dan menjaga ifah itu adalah menjaga kehormatannya. Dia tidak pernah keluar rumah, tiba-tiba dia hamil. Bayangkan ya, tak pernah keluar rumah, hamil, tidak punya suami, ya. Dengan fitnahan yang begitu dahsyat, dia sabar di dalam rumah, sabar tidak keluar, kemudian sabar menghadapi fitnah, ya. Begitu ujian-ujiannya yang menerah, tapi dia tetap bertahan, ya. Tidak tergoncangkan dengan kondisi situasi keadaan yang ada pada saat. Deretan dari wanita sekian, ya, banyak sekali gitu. Ini kalau kita bandingkan dengan kita sangatlah jauh, ya, sangat jauh. Kita mau ngaji sebentar aja sudah capek gitu kan, udah lelah, ogah-ogahan, udah malas, ya. Baca Quran sebentar udah malas, mau beramal sebentar sudah malas. Ya, coba lihat perjuangan mereka. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang menjadi di antara tanda-tanda atau ciri-ciri, ya, atau wanita menjadi calon surga? Ini harus perlu kita pahami. Yang pertama adalah ini secara umum ya, wanita ya. Yang pertama adalah yaitu dia taat beragama. Taat beragama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Tahrim. Surat At-Tahrim ayat ke-11. Surat At-Tahrim ayat ke-11 ini Allah memberikan contoh dan teladan kepada kita semuanya tentang sosok seorang ibu wanita Asia, istri Fir'aun, yang beliau berada di di lingkungan kerajaan dan di bawah raja Fir'aun. Beliau juga istri Fir'aun, ya. Kita tahu bagaimana kemegahannya dia, kemewahannya, segalanya semuanya dia dapatkan. Dan bagaimana ketaatannya Aisyah berada di bawah suaminya yang pada saat itu dia kafir, ya. Tahrim, daraballahu masalil ladina imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibnili indaka, daraballahu masalil ladina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumil zalimin.
Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permisalan orang-orang, yaitu wanita yang beriman, lilladzina amanu imra'ata fir'aun, yaitu istri Fir'aun. Jadi istri Fir'aun. Jadi Aisyah ini dia tetap dalam keimanannya. Pada saat diketahui bahwa Aisyah ini telah memiliki Rob selain Fir'aun, mengakui Rob selain Fir'aun ini, diketahui dan diancam oleh Fir'aun, kalau kamu tidak mengakui dia sebagai Robnya, semua akan ditelanjangi, kekayaannya, perhiasan, semuanya apa. Dia tetap memilih Islam. Dia tetap memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diancam untuk dibunuh pun dia tetap memilih keimanan. Bayangkan ya, dia hidup pada kemewahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu legitimasi di dalam Al-Qur'an ini agar menjadi contoh bagi kita semuanya. Kalau kita misalkan mendapatkan seorang suami yang tidak sejahat sebagaimana Fir'aun, bagaimana kesabaran kita diuji, bagaimana keteguhan keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Fir'aun dalam tekanan, Asia dalam tekanan Fir'aun, ya, yang memiliki keyakinan berbeda dan diancam akan dibunuh, diancam akan semua diambil kekayaan yang ada dalam dirinya. Tapi Asia tetap memilih jalan keimanan. Ya, dia tidak tergoyah sedikit pun. Ya, dia tidak terlena sedikit pun dengan ya kemegahan kekayaan yang dimiliki oleh suaminya. Ya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Sampai Fir'aun itu mengatakan aku ada Rabbmu yang paling tinggi, nggak ada Rabb yang lain. Jadi kekuasaannya mutlak ada pada tangan Fir'aun. Tapi Asia tidak tergiur, tidak tertipu dengan itu. Dia tetap kokoh dengan keimanannya. Ya. Jadi bagaimana dengan ibu-ibu? Ya, tergiur nggak dengan suami, ya, kemudian meninggalkan kebaikan-kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagi Asia tidak, memiliki keimanan itu jalan yang terbaik, gitu kan? Maka apa kata Asia? Rabbi benili indaka baitam fil jannah wa najjini, wahai Rabbku, bangunkan aku rumah di surga. Ya, kenikmatan yang dia rasakan jauh dibandingkan dengan kita secara duniawi ya loh. Kalau Asia, Insya Allah ya, apa yang dia mau baginya tidak susah. Fir'aun ya, Fir'aun itu kekayaannya meliputi, Masya Allah ya, nggak ada. Kalau sekarang siapa yang paling kaya di Indonesia atau dunia itu tidak bisa mengalahkan kekayaannya Fir'aun ya, pada saat itu. Tapi dia tidak tergiur dengan itu. Dia lebih memilih iman. Dan dia meyakini bahwa itu hanya sebentar, sesaat. Ya. Tidak bisa dikalahkan dengan kenikmatannya surga. Jadi apa yang dirasakan, yang ibu tidak pernah merasakan sebagaimana Asia pada saat itu dia tetap yakin bahwa kenikmatan itu hanya pernah dilihat oleh mata saja. Dan hanya bisa dirasakan. Semuanya itu wala, ternafikan, ya, artinya tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan surga. So, ibu bayangkan kalau berada di singgasananya Fir'aun, mungkin ibu-ibu seakan-akan berada di surga mungkin. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan surga. Kenapa? Itu terbukti Asia minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah supaya dibangunkan rumah di surga. Ya. Berarti apa? Kenikmatan di dunia itu tadi itu nggak ada apa-apanya. Itu surga lebih segala-galanya. Gitu. Nah, itu ibu-ibu ya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan kejahatannya, rekayasanya, buatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan kami, lindungi kami dari orang-orang yang berbuat zalim. Itu perkataan Fir'aun. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, seorang wanita yang ingin menjadi calon surga hendaklah dia taat beragama. Taat beragama adalah yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
ya, taat, ya. Jadi dikatakan muta'ina, dia senantiasa wanita-wanita yang taat, menjaga agama Allah, menjaga ketaatannya kepada Allah dari hal-hal yang kecil, dijaga. Karena kita nggak ada bandingannya dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Nanti antunna kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Nikmat antunna, wanita-wanita soleha yang masuk surga, dia akan menjadi bidadari-bidadari bagi suaminya. Ya, kembali menjadi muda, nggak ada istilahnya kita kentut, nggak ada istilahnya kita berak kayak di dunia ini, ya. Makanan-makanan bebas makan, ya, dan makanan itu tidak menjadi kotoran, ya. Kok bisa Ustadz, orang makan kok tidak, lewat mana mereka itu buang hajat? Keringat yang keluar itu hajatnya dia. Jadi kalau dia sudah makan keluar keringat, ya, menjadi lapar lagi, makan lagi terus begitu. Dan keringatnya ibu-ibu menjadi harum sekali, ya, menjadi harum. Itu kenikmatan surga, ya. Jadi kenikmatan itu yang membuat mempesona, membuat menarik. Kemudian dia bertengkelek di dipan-dipan permadani yang terbuat dari emas dan terbuat dari emas. Coba bayangkan tuh, terbuat dari. Jadi di sana wanita-wanita itu hanya menikmati kenikmatan saja. Bersenang-senang, gitu kan? Bersenang-senang, nggak ada lagi kita ngaji, nggak ada lagi sholat lagi, nggak ada, ya. Jadi semuanya hanya menikmati kenikmatan saja. Saya mau ini, itu pokoknya nikmatin sudah. Makanya di dunia itu bukan kita menikmati balasan, tapi di dunia itu yazro, kita menanam waksud, ya. Yazra'u wa yaksud, kita menanam, kemudian nanti kita akan menanam di akhirat, ya. Jadi di dunia itu adalah menanam, sedangkan di akhirat itu adalah menikmati, ya, menikmati balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang sudah kita tanam. Maka kunci yang pertama adalah menjadilah wanita-wanita yang muti. Muti itu orang yang taat, ya, beragama, sholatnya rajin, ya, puasanya rajin, ya, berbakti kepada orang tua. Jika punya suami, dia taat kepada suami, berbakti kepada suami, puasa, sedekahnya, ya, terus dia. Jadi agama itu senantiasa dijaga pada dirinya dan kemudian diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Terus gitu. Itu betul-betul wanita yang taat, menjaga. Nanti ada lagi menjaga kehormatan. Jadi bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang senantiasa menjaga agama Allah dalam artian taat, ya. Taat beragama itu adalah orang wanita yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia rajin, gitu kan. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa orang yang dia beramal baik laki-laki maupun perempuan, maka dia beriman, ya, maka dia telah beriman. Wala nuhyiyanahum hayatan thayyibah wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Dan orang seperti ini yang dia beramal soleh, taat beragama, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, laki dan perempuan, maka dia adalah beriman. Wala nuhyiyanahum, dan benar-benar akan diberikan apa? Nuhya. Nuhya itu kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang enak, kehidupan yang tenang, ya, kehidupan yang bahagia, nyaman, sejahtera, ya, damai. Dia akan diberikan seperti itu, ya, diberikan rezekinya yang murah rezeki, gitu kan, hati yang tenang. Itu hayatun thayyibah. Jadi hayatun thayyibah itu adalah kehidupan yang mendukung kebahagiaannya dia, ya, mendukung kebahagiaannya dia. Secara fisik dibahagiakan dia, kemudian secara ekonomi dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahagia dia, orang-orang di sekeliling juga akan tenang, bahagia, ya. Karena apa? Karena ketaatan yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan. Sebenarnya Abdul Mas'ud mengatakan orang-orang yang beriman nanti, yang dia beramal soleh, menjadikan orang-orang yang hidup di sekelilingnya itu senang dan tenang terhadapnya, sebabkan karena kebaikan yang dia lakukan. Jadi nyaman, tenang, gitu kan.
gitu ya. Nah, wala nuhyiyanahum hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najz, dia akan diberikan najziyah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikannya itu bi ahsani ma kanu ya'malun, yaitu kebaikan yang besar yang banyak sebagaimana apa yang dia lakukan atau dari apa yang ia lakukan. Jadi kehidupan di dunia ini yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan itu nanti Allah akan balas lebih besar lagi. Lebih besar lagi daripada apa yang dia lakukan. Kita melakukan sesuatu yang kecil, Allah berikan balasan lebih besar. Itu enaknya kita ya. Enaknya kita. Sedikit kita beramal, Allah kasih balasan yang lebih banyak. Itu. Jadi bukan balasan yang sepadan, enggak. Tadi berikan yang lebih banyak. Ya. Bahkan dalam satu ayat dijelaskan lilladinal ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang melakukan kebaikan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk kebaikan itu dia tidak berhenti untuk terus berbuat baik, maka kebaikan yang dilakukan itu Allah akan balas dia dengan kebaikan lebih besar, ya. Kemudian Allah katakan waziyadah, dan Allah berikan tambahan lagi. Sudah dibalas lagi kebaikan itu, ditambah lagi kebaikannya itu. Nah, sampai pada puncak kenikmatannya nanti di surga, dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu pernah membayangkan nggak nanti di surga melihat wajahnya Allah? Bayangkan melihat wajahnya Allah. Betul nggak itu hadisnya? Ayatnya kan sudah jelaskan, wujuhu yauman nadhira ila rabbiha nadhira. Wujuhu yauman nadhira. Ya, nanti di akhirat itu wujuhu ya yauman nadhir, wajahnya nanti akan nadhira, akan dilihatkan. Yauma itu pada hari kiamat nanti. Ila rabbiha nadhir, dan kepada Rabbnya ia akan melihat wajahnya Allah. Dan kita sekarang ini membayangkan dengan kita taat kepada Allah, beriman kepada Allah, ya Rabb kita yang gaib, yang tidak bisa kita saksikan. Hari ini nggak bisa kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah, itu kan gaib nih, nggak kita lihat. Oh nanti akan, oh ternyata ini Allah yang kita sembah selama ini. Masya Allah ya, kenikmatan yang paling tertinggi dan puncaknya, para ulama mengatakan ziyad itu puncaknya gitu. Puncaknya kenikmatan surga itu adalah melihat wajah Allah. Gitu. Melihat wajah Allah. Nah, kalau kita mau puncaknya, mendapatkan puncaknya ya tadi, terus saat beribadah, jaga mata kita dari hal yang diharamkan oleh Allah. Hanya nanti fokus kepada melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Ibu ya. Jadi mari kita taat, betul-betul taat beragama. Ya, menjaga ya agama Allah ini untuk senantiasa dilaksanakan dalam perintah-perintahnya. Ya, dan dijauhi larangan-larangannya. Jangan malas beribadah. Balasannya itu akan ada dan kita akan nyesal nanti ya. Menyesal karena tidak memaksimalkan ya ketaatan beragama tadi. Yang kedua adalah yaitu iffah. Iffah itu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Ya. Menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Wanita-wanita penghuni surga itu dia senantiasa menjaga dirinya. Iffah itu menjaga kehormatannya. Ya. Menjaga kehormatannya, dijaga kehormatannya dia tutup auratnya ya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dia menjaga untuk tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan zina. Allah sudah mengatakan wala taqrabuz zina. Ya, innahu fahisatan wa sa'as sabila. Ya. Jadi Allah perintahkan jangan sampai kemudian kita menjebakkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi sampai kemudian ya kita terjebak satu perbuatan zina tadi. Wala taqrab, jangan dekat. Ya, dekat itu artinya dari yang kecil-kecil. Dari perbuatan yang mendekatkan kepada zina itu mulai menjaga hubungan, menjaga aurat, menjaga pandangan, ya, komunikasi dan sebagainya, jangan sampai nanti kejebak satu perbuatan zinanya itu. Ya.
Tapi semua dari apa namanya dari wasilah sarana, ya, perbuatan yang mendekatkan itu juga dia itu sebagai satu bentuk ya zina juga gitu. Kata Rasulullah SAW, ala ainani tazniani, mata itu bisa berzina, telinga bisa berzina, tangan kita bisa berzina, ya semuanya bisa berzina. Jangan sampai kemudian itu terjebak kepada suatu perbuatan zina yang sesungguhnya tadi itu. Maka Allah perintahkan wanita-wanita yang soleha menjadi penghuni surga adalah al-iffah, menjaga diri. Ya Bu ya, trennya kalau sekarang wanita kalau tidak buka aurat atau kalau tidak tampil di media mensos, wah nggak keren Bu, ya nggak keren, gitu kan, tampil wah. Makanya kalau ibu-ibu lihat wanita itu di apa istilahnya, apa istilahnya sih, dijadikan apa istilahnya ya? Jadikan apa ya wanita itu? Apa? Viral ya. Bukannya viral, artinya dijadikan ikon gitu loh. Ikon untuk komersil ya. Ya, produk misalkan. Di toko kalau bisa apa kasirnya itu perempuan yang cantik, pelayannya harus cantik. Itu karena itu ada nilai ekonomi daya tariknya gitu. Bahaya sekali ya. Tapi kan Ustadz pakai cadar kok, nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak begitu kan. Nah, syukur alhamdulillah kalau dia artinya di sebuah istilahnya usaha itu atau bisa terjaga, masya Allah gitu. Tapi kan pada umumnya ya kan buka aurat gitu kan, buka aurat gitu ya. Tampil harus yang memikat, pelayan yang memikat. Ya itu pun belum tentu dia sama suaminya atau ibunya kayak begitu. Ada yang bisa saya bantu ya Pak, kalau mungkin sama suami atau bapak ibunya nggak kayak gitu gitu loh, tapi sama orang itu jadi dibikin dia dikondisikan supaya dia betul-betul pelanggan itu apa tertarik gitu dengan barang yang dia jual itu, hanya itu saja pada penampilan kan, gitu. Terus tampil di mensos kan gitu kan ya. Nah ini ibu-ibu, mari kita menjaga iffah. Jangan sedikit-sedikit tampil di mensos, jangan sedikit-sedikit tampil di FB, tampil ini. Tapi kan pakai cadar tetap ya. Namanya wanita itu tujuannya, wanita itu adalah aurat, gitu kan. Semua wanita itu bagian-bagian tubuhnya itu aurat. Maka aurat itu harus ditutup, tidak boleh diperlihatkan. Ya, jadi tutup semuanya kan gitu. Kalau kita tampil berarti kita keluar dari tujuan itu. Tujuan daripada bahwa wanita itu aurat, yang aurat itu harus terjaga. Sampai Rasulullah SAW mengatakan sholatnya wanita lebih utama adalah di biliknya yang paling dalam. Ya, ini ada ruangan tamu gitu ya. Terus ada kamarnya. Kalau bisa dari tempat yang paling tersembunyi itu sholat. Siapa yang mau lihat dia? Rasul sampai sebegitunya menjaga wanita. Dulu di zaman jahiliyah enggak. Di zaman jahiliyah itu wanita betul-betul dihinakan. Ya, betul-betul dihinakan wanita itu. Dilecehkan. Ya, enggak ada harga dirinya. Makanya kalau ada seorang ibu yang melahirkan seorang wanita, fasaqat wajhaha, dia mukanya kemerah-merahan gitu. Ya, dia enggak suka kalau lahir itu anaknya perempuan karena enggak dihargai. Setelah datang Islam, masya Allah, wanita itu dimuliakan. Ya, wanita yang dimuliakan, dia angkat derajatnya ya. Dan dia bisa menjadi ya, pada tingkatan derajat yang lebih mulia lagi bagi seorang wanita. Jadi di sini jelaskan iffah, yaitu wanita-wanita yang menjadi penghuni surga adalah yaitu wanita yang menjaga iffah tadi, menjaga iffah. Ya, dia tidak akan keluar rumah. Ya, jadi situ adalah tidak akan keluar rumah. Apabila dia keluar rumah ada keperluan yang memang dia harus keluar. Ya, jadi wanita itu seharusnya menjadi wanita yang dipingit. Dipingit itu ya udah di rumah aja. Aktivitas ya di rumah situ gitu kan. Karena perkara iffah tadi itu. Oh, dia keluar rumah takut fitnah, keluar ini takut ini. Jadi dia di dalam rumah itu. Ya. Kalaupun dia keluar harus pakai
mahram gitu. Harus ada mahramnya yang mengawal. Jadi tidak bebas wanita itu. Sekarang wanita merasa tertekan, terisolasi, tidak bisa berinovasi, tidak bisa berkarya, tidak bisa beremansipasi dengan adanya Islam. Seakan-akan agama ini membatasi gitu. Kok dibatasi sih? Wanita itu kan bisa berkarya, wanita itu bisa memimpin, wanita bisa gitu. Karena dicekoki dengan pemahaman sekuler, ya, pemahaman liberal gitu. Bahwa wanita itu bisa tampil sejaya, bisa bekerja, bisa menghasilkan, bisa berkarya. Akhirnya kemudian keluar lagi, nanti karena wanita bisa menghasilkan, bisa berkarya, akhirnya nanti harta warisan itu 1:1, bukan 1:2 gitu. Kenapa? Karena wanita menghasilkan, suaminya di rumah aja, kamu tidak usah kerja, jaga anak saja gitu. Jadi wanita itu pada dasarnya dia itu tinggal fi buyutikunna. Fakorni fi buyutikunna. Fakorni itu tinggallah diam di dalam rumah, nggak boleh keluar. Itu kira-kira dimuliakan atau dihinakan ya? Dimuliakan apa dihinakan? Wahai ibu-ibu, fakorni fi buyutikunna, kamu diam di rumah, terjaga, dipenuhi gitu. Kamu mulia di situ, ya. Kan terjaga kan? Nggak ada yang tahu si fulana itu siapa, kayak apa, nggak ada yang tahu. Jadi kesuciannya terjaga sebagaimana siapa? Maryam. Maryam itu berada di dalam rumah, tidak kemana-mana, dia bersabar. Tiba-tiba qadarullah dipilih dari rahimnya Maryam karena kesuciannya, ifahnya Maryam. Allah tahu bahwa kesuciannya Maryam ini, sehingga Allah memilih pantas bahwa Nabi Isa ini yang menjadi penerus itu Allah titipkan lewat rahimnya Maryam binti Imran. Tidak ada suaminya, tiba-tiba hamil. Coba bayangkan, antuna ya hamil, nggak ada suami, kira-kira bagaimana? Diomongin orang itu, ya itu bagaimana itu anaknya siapa itu? Itu yang terjadi pada Maryam. Dia hamil tuh pasti dalam pikiran dia orang akan mencemooh. Ya. Bagaimana Isa binti Maryam, Isa bin Maryam ini dijadikan seorang nabi sementara dia terlahir tanpa seorang ayah. Coba bayangkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan ruh langsung kepada rahimnya Maryam. Itu suatu hal yang mudah sekali. Mudah nggak bagi Allah? Bisa. Iya nggak? Bisa. Orang Hawa aja, Hawa itu ada tanpa ada rahim. Ya, Hawa itu ada tanpa ada rahim, tiba-tiba ada. Coba bayangkan. Bisa nggak? Tidak ada yang sulit bagi Allah kan gitu. Bagaimana itu? Kok bisa dia hamil tanpa suami? Loh, Adam itu tanpa ayah, tanpa ibu, tiba-tiba ada. Iya, bagaimana itu? Nah, itulah keimanannya. Jadi Allah jadikan Hawa itu dari tulang rusuknya Adam. Tapi tanpa ayah, tanpa ibu. Ini Isa ada ibunya. Logika kita, kalau ada anak itu pasti ada suami. Terjadi pertemuan tadi, air tadi, sperma kan gitu. Baru melahirkan itu, janin. Logika kita begitu. Tapi bagi Allah kun fayakun, kalau Allah berkehendak semua terjadi. Nabi Isa dititipkan lewat rahimnya tanpa seorang ayah. Apa namanya? Hawa yang menemani Nabi Adam itu diciptakan dari tulang rusuknya, tanpa ibu, tanpa ayah. Jadi langsung begitu. Bayangkan. Jadi ibu-ibu, mari kita jaga iffah. Iffah itu kemuliaan seorang wanita. Dan wanita solehah adalah yang senantiasa menjaga dirinya, tidak mengumbar dirinya, ya, tidak mengumbar dirinya, ya. Apalagi sekarang media, masya Allah, ya, sangat memungkinkan kita teriming-iming dengan perbuatan kita itu. Jadi kita jaga, gitu ibu ya. Biarkan orang-orang berlomba-lomba di medsos, biarkan. Ya, kita jaga diri kita. Kalau perlu tidak boleh ada orang tahu siapa saya. Udah nggak usah tahu, nggak usah tampil.
Ya. Oh, terkenal. Wanita itu tidak perlu terkenal. Yang ketiga adalah yaitu wanita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memiliki kesabaran. Ini wanita yang sabar. Sabar. Kenapa sabar ini memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan syukur? Ya. Dibandingkan syukur. Karena sabar ini adalah bagian daripada keimanan. Sabar itu bagian keimanan. Jadi iman itu kan dibangun di atas dua, minas sobri wa minas syukri, dari kesabaran dan kesyukuran. Tetapi sabar ini diletakkan peringkatnya yang paling pertama karena memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar ya. Sabarnya seorang wanita, kita sebagai seorang wanita, sabarnya seorang wanita itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, yaitu al-a'ud itu adalah wanita yang dia memiliki sifat sabar. Ya, jadi ada empat sifat wanita penghuni surga. Salah satunya adalah al-a'ud. Al-a'ud itu mudah memaafkan, ya, dan memiliki kesabaran. Sabar dia di dalam menghadapi ujian, apakah ujian itu ujian sakit, ya, ujian ekonomi, ujian suami, ujian anak, ujian dalam rumah tangga, ya, dan berbagai macam hal yang dialami. Wanita itu adalah kuncinya kesabarannya itu. Ya. Suami itu terletak pada istri, pada wanita. Kalau dia disandingkan seorang wanita yang soleha memiliki kesabaran, maka suami akan terperani oleh posisinya seorang istri yang sabar tadi itu. Sebagaimana ketika Khadijah, Rasulullah SAW mendapatkan berbagai macam tekanan dari orang-orang kafir musyrikin, ya, Khadijah bersabar senantiasa mendampingi Rasulullah dan menenangkan, bersabar. Ya, sabar wahai Rasulullah. Ditenangkan. Ya, kalau Rasulullah SAW itu menghadapi masalah di luar, ketakutan atau tekanan, dia pulang Khadijah sampai di rumah langsung tenang, gitu, langsung tenang dia. Dan Khadijah dengan sabarnya dia terus memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW. Bukan malah mengecohkan, bukan malah merancukan, mengembosi, enggak. Kamu sabar. Ya, innallaha ma'ana. Kemudian pertolongan Allah semakin dekat, dia diberi kesabaran, diberi ketenangan gitu. Jadi hilang, kalau sudah berada di Siti Khadijah itu tenang. Kira-kira keberadaan kita ini menenangkan atau bagaimana? Antum yang bisa menilai sendiri ya. Jangan-jangan suami kita nggak mau dekat kita, soalnya dekat nggak tenang. Ini berbalik jadinya kan. Bagaimana suami ada di sisi kita itu tenang, ya, tenang dia. Terutama adalah ketika dia mendapatkan kesulitan masalah, problem itu, ketika berada di sekitar dia tenang. Insya Allah tenang. Nggak ada ketenangan yang lain melainkan ketika berada di sisinya seorang wanita penghuni surga ini. Jadi sifat-sifat seperti itu. Ya. Akhirnya ibu bisa praktekkan sendiri lah ya. Di posisi yang mana kira-kira? Menenangkan atau tidak? Jadi sabar ya. Sebagaimana ketika sahabiah Rasulullah SAW ya, seperti itu, ditenangkan. Ya. Jangan menjadi api malahan ya. Jangan menjadi api. Nah, menjadi penyujuk, syakiyun. Jadilah kalian itu air yang menyejukkan, jangan jadi api. Ya, insya Allah ya ibu-ibu ya, insya Allah. Gitu. Mendengar suaranya saja insya Allah tenang. Gitu. Insya Allah tenang. Mendengar suaranya tenang. Gitu. Ya, apalagi di sisinya, masya Allah, semakin tenang. Begitu Bu. Ibu yang praktekkan ya. Bukan dibuat-buat, memang itu satu karakter sifatnya dia sebagai wanita-wanita penghuni surga. Tenang. Gitu.
Jadi wanita-wanita yang betul sabar, ya, sabar, ulet, nah, begitu ya. Yang keempat adalah yaitu taat kepada suaminya, taat kepada suami. Keempat Bu ya. Keempat adalah taat kepada suami. Jadi jalur masuk surga yang paling pintas itu adalah atau ala zaujah, taat kepada suami. Nanti kalau di akhirat ditanya, wahai wanita, kamu punya suami? Punya. Kaifa adzanta li zaujik? Bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Nah, ditanya begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu hadis, wa in amarat abdun ayas sudah li abdin, sekiranya diperintahkan seorang hamba itu sujud kepada seorang hamba, maka Allah perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Jadi surga pintasnya bagi wanita adalah taat suami. Ketika menjadi seorang istri, maka ketaatan mutlak pada seorang suami. Ya, minta izin, minta keridhoannya. Jihad yang paling besar bagi seorang wanita itu adalah minta keridhoannya suami. Ya, minta keridhaan suami dalam hal-hal kebaikan, Bu ya. Jangan salah paham ya. Dalam hal kebaikan. Jadi taatnya juga dalam hal kebaikan, bukan dalam hal bermaksiat. Ya. Jadi kalau kita yakini bahwa apa yang kita lakukan ketaatan, kebaikan, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Apakah suami saya ridho? Ya, apakah suami saya memberikan izinnya? Jadi itu harus ini kebaikan misalkan. Tapi suami belum meridhoi, maka kita tinggalkan. Gitu. Tapi kalau suami ridho, insya Allah itu menjadi jalan kita ke surga. Kuncinya wanita seperti itu. Ya, jadi wanita itu kuncinya mau jalan pintas ke surga, taati suami, mintalah keridhaan kepada suami. Insya Allah ya. Yang kelima Ibu, yang kelima adalah yaitu menjaga aib keluarganya. Menjaga aib diri dan keluarganya ya. Menjaga aib diri dan keluarganya. Baik itu keluarga istrinya maupun juga keluarga suaminya. Jadi menjaga aib gitu ya. Kita jaga aib itu artinya kejelekan-kejelekan. Ya. Kejelekan diri kita dan keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Kalau ada kesalahan, maka batasannya pada kejelekan itu aja. Jangan membongkar kejelekan-kejelekan yang lainnya. Kan kita seringnya begitu Bu ya. Ada kejelekan ini yang ingin kita selesaikan, misalkan ya itu stressing kita ya itu aja. Jangan lagi kita melingkar ke sana ke sini sehingga semuanya terbongkar. Kalau bisa kita tidak tahu, ya udah nggak tahu. Karena itu aib, ya gitu kan. Kita jaga aib saudara kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bukakan aibnya walau fi jawfi baitihi, meskipun aib itu disembunyikan di rumahnya dengan rapi. Allah akan bongkar dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah, apa ngebongkar. Jadi kalau kita misalkan ada aib saudara kita, kita tutupi. Tapi kalau kita ingin misalkan menasihati dia, sebatas itu saja, jangan merembet ke yang lain-lain. Kalau bisa yang lain ditutupi, yang ini aja gitu. Karena betapa besar bahwa membicarakan aib orang lain atau saudara kita itu adalah sebuah dosa. Ya, sebuah dosa. Jadi itu maka ibu-ibu harus kita jaga, jangan sampai kita mudah untuk bercerita, apalagi kemudian kita ingin tahu aib orang lain, ya, begitu kan. Yang keenam adalah yaitu senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa berbuat kebaikan dan penyayang.
senantiasa berbuat kebaikan dan penyayang. Itu wanita-wanita calon penghuni surga. Dia mudah berbuat kebaikan, itu tidak berat. Diajak berbuat kebaikan, ayo siap, oke, let's go. Ya, kalau itu baik gitu kan. Nggak pikir panjang gitu kan. Sebentar ya, sebentar ya, sebentar. Nggak begitu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegera. Ya. Fafiru ilallah, segera, langsung. Fafiru itu bukan maksudnya fafiru itu bersegera. Jadi fafiru itu bukan apa ya? Bukan menunggu sebentar. Fafiru itu bukan sebentar ya. Iya, sebentar ya gitu, bukan gitu. Bukan begitu maksudnya. Dia bekerja tapi ada jedahnya. Ya, bekerja, ayo bekerja. Oh iya sebentar, dia bekerja tapi sebentar. Nah kata fafir itu nggak ada sebentar, fafir langsung gitu, langsung dia. Jadi kebaikan itu langsung disambut, nggak ada rasa berat sekali. Ya, kalau untuk akhiratnya dia, oh ini, ayo ini, begitu. Jadi dan dia penyayang, ya, dia penyayang. Artinya bahwa wanita-wanita penghuni surga itu memiliki sifat penyayang. Penyayang kepada dirinya, kepada keluarganya, dan juga kepada yang lainnya. Ya mudah. Jadi nggak ada pernah emosi, nggak ada bermarah. Kalaupun dia marah, marahnya karena Allah, karena rasa sayangnya. Ya antuna harus pahami bahwa kalau misalkan antuna ditegur, itu bukan karena kebencian, bukan loh ya. Bukan karena kebencian. Karena apa? Karena rasa sayangnya, penyayangnya. Karena besarnya rasa sayangnya itu, dia tidak ingin melihat saudaranya itu terjebak pada suatu perbuatan dosa. Jadi kebaikan-kebaikan itu jangan sampai dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang jelek tadi itu. Karena kita sadar ya innal hasanata innas sayyi'ata yudhibul hasanat. Karena kebaikan yang dilakukan itu keburukan yang dilakukan itu akan bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan. Dia tidak ingin seperti itu. Ya. Jadi antuna merajut kebaikan ini, kemudian dilihat oleh saudara kita ada titik kelemahan dan itu adalah perbuatan dosa, dia tidak menginginkan bahwa dosa itu bisa menghapuskan kebaikan yang sudah dilakukan. Biar dia eksis, makanya diingatkan. Nah, mengingatkan itu juga adalah bagian daripada rasa sayang. Jadi semua ini adalah sifat sayang itu juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus juga bisa memiliki sifat rasa sayang tadi kepada kita semua. Ya, jangan sampai kemudian ada berubah kebencian, tetap sayang. Aku lakukan karena aku sayang sama kamu. Aku lakukan karena sayang kamu. Gitu. Jadi kita pun yang kalau diingatkan jangan beranggapan, oh kamu sekarang mulai ya. Enggak. Enggak, kok saya aja gitu, enggak. Itu sayangnya. Sayang dan perhatian kita kepada saudara kita supaya apa? Kejelekan yang kita lakukan tadi itu tidak apa? Yudhibul hasanat. Menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan itu atau saudara kita kerjakan. Jadi teruslah berbuat kebaikan bagaimanapun situasinya, kondisinya, terus sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadisnya, ala adulukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, ya. Sesuatu itu apa ya Rasulullah SAW? Apabila kamu lakukan itu, tarfa'ud darajat wa tanhum khotoya. Kata Rasul, kalau kamu kerjakan itu, dia akan menghapuskan dosa-dosamu dan dia akan mengangkat derajatmu. Ya. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Ya, maka apa kata Rasulullah SAW? Salah satunya adalah apa kata Rasulullah? Ya, apa katanya? Asbahul wudu ala makari. Ini bukan hanya maknanya secara tekstualnya. Apa kata Rasulullah itu? Asbahul wudu ala makari. Sempurnakanlah wudumu, kita berwudu ya, sempurnakan wudumu ala makari. Dalam kesulitan kamu. Jangan dimanai hanya sekedar wudu nih Bu, maksudnya ya. Artinya segala sesuatu itu harus kita usahakan sebaik mungkin ala makari. Ya, amalan yang akan bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita itu adalah
yaitu ketika suatu amal itu kita berusaha menyegerakan kebaikan itu dan menyempurnakannya ala makari di atas kesulitan. Ya, di atas kesulitan. Semakin tinggi kesulitannya, maka semakin tinggi nilai pahalanya dan semakin besar peluangnya untuk diampuni dosa dan diangkatnya derajat seseorang. Ya, misalkan kita dalam posisi dingin, ya, dalam posisi dingin sekali kita ini kalau mau wudhu, tapi dia berusaha sesuatu yang dingin itu tidak disukai, tapi berusaha untuk menyempurnakan wudhunya. Ya. Jadi dia melakukan ketaatan ala makari di atas sesuatu yang tidak disukai, tapi dia berusaha untuk menepis itu dan melakukan kesempurnaan ibadah. Orang seperti itu akan merasakan ladatul iman. Jadi menjaga tadi ya, menjaga senantiasa kebaikan-kebaikan itu, sesulit apapun gitu. Saya akan berusaha terus. Ya, saya lagi susah, saya lagi tidak kuat, saya lagi lemah, saya lagi malas, berusaha untuk. Kenapa? Karena Rasulullah menjanjikan tadi itu. Tamhullahal khotoyat wa tarfa'u darajat. Allah akan menghapus dosamu dan mengangkat derajat kamu. Apabila amal itu kamu kerjakan, sedangkan kamu di atas makari. Makari itu dalam posisi yang sulit gitu. Dalam posisi yang sulit untuk mengerjakan, tapi kita berusaha. Paham maksudnya ya? Nah, itulah maksudnya. Jadi sesulit apapun atau bagaimanapun kondisinya kita, berusahalah untuk menyempurnakan kebaikan itu dan berusaha terus ya, berusaha baik dan menjadilah wanita penyayang. Ibu-ibu kira-kira penyayang apa tidak? Nah, perlu ditanya ini ke yang lain. Ya, penyayang ya, penyayang kepada suaminya, kepada anaknya, kepada sesama, kepada keluarganya, itu ya. Jadi penyayang ya, jangan hanya penyayang sama suami aja ya, sama yang lain dah, semuanya ya, terutama lagi kepada suami dan anak ya, penyayang. Ya, jadi al-wadud, al-walud, al-a'ud. Al-wadud itu adalah dari kata-kata wadda yawudu, habba yahubu, habba yuhibbu, yaitu penyayang, wanita penyayang. Jadi penghuni surga dari kalangan wanita salah satunya adalah memiliki sifat penyayang. Memang nggak enak kalau wanita nggak penyayang itu, ya. Masa maunya ngambek, maunya mukanya gini, maunya marah, nggak enak gitu loh, ya, nggak enak. Dan hidup itu kalau nggak ada wanita juga nggak enak. Tapi kalau ada wanita nggak penyayang juga nggak enak, gitu kan? Jadi enaknya ada wanita, kesempurnaannya, kemudian dia penyayang. Gitu Ibu ya. Insya Allah ibu-ibu menjadi wanita penyayang. Yang ke-7, kalau di hadisnya disebutkan al-walud. Al-walud itu adalah yang bisa memberikan banyak keturunan ya. Banyak keturunan ya. Wa inna mamukatsirukum bil umam, karena banyak keturunan itu Rasulullah senang. Bagaimana? Gimana? Al-walud. Maksudnya sini subur dan banyak anak. Yang ke-7. Ya, al-walud. Ya. Jadi subur banyak anak, ya. Subur banyak anak. Kenapa? Karena Rasulullah senang. Ya, coba bayangkan ibu disenangi Rasulullah. Senang Rasulullah. Mungkin kalau Rasulullah ada, Bu, saya senang dengan kamu, Bu. Senang kita kan? Kenapa? Karena bisa jadi itu jalan syafaatnya kita. Al-walud, al-wadud. Jadi sini al-walud bisa banyak berikan keturunan. Yang ke-8 adalah terus menuntut ilmu. Ya. Ini poin yang terakhir ya. Terus menuntut ilmu. Ya. Terus menuntut ilmu. Kalau kita berbicara tentang ilmu, Ibu, gaya-gayanya sih seperti Aisyah ya. Aisyah itu orangnya suka tamak terhadap ilmu. Ya. Pokoknya kalau ada kejadian pengen penasaran, ingin dengar, ingin gitu. Makanya
Beliau paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk istri Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah Aisyah. Tapi sisi lain juga Aisyah itu wanita pencemburu. Itu Pak, orang berilmu, wanita ahli surga, istri Nabi, gitu kan? Istri Nabi pencemburu. Jadi kalau ada wanita sekarang pencemburu itu nggak apa-apa. Orang Aisyah aja cemburu yang banyak ilmunya, istri Nabi. Nah, kita apa? Ilmunya sedikit, ya paling banyak lagi cemburunya. Gitu. Paling kecil, ya. Paling kecil tapi paling pinter. Lincah gitu ya. Lincah, pinter. Itu Aisyah. Jadi tontonlah Aisyah itu ya. Rajin beribadah, rajin apa namanya, belajarnya itu luar biasa. Jadi ibu-ibu itu kalau bisa jangan berhenti. Makanya baca buku ya, baca Al-Quran, baca referensi, baca ini terus, jangan ya, nggak habis Bu ya. Itu nggak habis, seharian mau belajar ilmu itu nggak habis ya, kecuali kita yang malas saja. Makanya kita dibilang itu agak sedikit bodoh-bodoh dikit ya. Bodohnya banyak, bodoh dikit. Kalau dibandingkan Aisyah ya, Aisyah Masya Allah ya. Jadi itu ibu-ibu jangan berhenti untuk menuntut ilmu, terus belajar, menggali terus gitu ya, supaya kita menjadi wanita-wanita yang berilmu, al-alim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, beberapa poin tentang yaitu wanita calon penghuni surga. Semoga ibu-ibu sifat itu kita miliki sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita bagian daripada calon-calon penghuni surga, kenikmatannya yang tidak tara ya. Demikian kurang lebihnya, saya maaf apa yang saya sampaikan, insyaallah saya cukupkan, dan apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang tepat atau keliru, itu ya datanya dari diri saya, dan apabila ada benarnya ya hanya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jam 11, kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.